Lin Feng, Era Kemerosotan Spiritual, Kultivator Yarang, Satu Dekade Tela Berlalu, Kau Tela Mengkapai Tahap Yiva Baru. Kini tak tertandingi di dunia ini. Usia Master mendekati akhir. Turuni gunung, mulai perjalananmu. Guru, bentuk fisikmu akan menyatu dengan alam semesta. 10 tahun lalu, guru memaksaku naik gunung berkultivasi. Kuharap ibu, ayah, dan Xiaoran baik-baik saja. Mander, aku tidak menggores mobil itu. Jika bukan Kak, goresan ini minimal 500.000 yuan. Kami permudah hari ini, hibur kami dengan benar. Dan urusan selesai. Siapa berani bully kakakku? Dari mana anjing liar ini datang? Kau tahu siapa kami? Kami didukung keluarga Leng. Seluruh area ini milikku. Penjaga, potong anggota tubuhnya. Beri dia pada anjing gunung. Persatu en purba. Bola. Apa yang terjadi? Teknik penggabungan yin-yang. Berhenti menciumku. Aku tak bisa mengendalikan dia. Bagaimana dia tahu seni iblis? Pembalikan kosmik. Kakak. Ampuni nyawa anjing ini. Kumohon, aku akan jadi anjingmu mulai sekarang. Aku akan melakukan apapun katamu. Baiklah. Terserah kau. Ubah. Karena kau menolak jadi manusia, rasakan hidup sebagai anjing. Kakak? Benarkah itu kau? Xiaoran. Kakakmu pulang. Saat kau tiba-tiba menghilang, ibu dan ayah menghabiskan segalanya. Menkeraime, lalu keluarga kuat membawa mereka. Biar kupakai penglihatan surgawi. Aktifkan. Aneh, energi yang besar, mengganggu indera spiritualku. Mungkin setelah pengorbanan ujian, kebenaran akan terungkap. Jangan khawatir. Aku akan menemukan orang tua kita. Aku, Lin Feng, kembali abadi. Takkan ada lagi yang berani menyakiti keluargaku. Xiaoran, lihat keajaiban ini. Pembalikan langit bumi, penuh. Kakak kau luar biasa. Apa yang kau lakukan? Kau mengotori baju kakak. Bicaralah. Bagaimana kita selesaikan ini? Apa rencanamu? Itu Huang Qiusheng dari Diwaita. Sudah lama tangannya ternoda darah. Tidak ada pilihan. Anak buahnya, semua petarung kelas atas. Dia sendiri seniman bela diri kuning. Bajingan kecil ini. Sudah tamat. Perdamaian membawa kemakmuran. Jangan rendahkan dirimu. Pergi. Aku benci pecundang tak berguna sepertimu. Berpura-pura jadi pahlawan. Bicara. Bagaimana menyelesaikannya? Syaratmu? 2 pilihan untukmu. Pertama, ganti pakaian bosku. 88.800 total. Kedua, gadis ini bermalam dengan bosku. Kau. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kenapa Daozai terlempar? Aura yang kuat. Duduk la Jika saillant en Gotabadan. Pria itu punya dukungan. Jadi kau juga pesilat, lumayan. Tapi bagiku, kau hanya pedut pentas. Aku bisa menghancurkanmu. Dengan 1 tangan. Besok, Sungai Pujiang kedatangan 2 mayat lagi. Sia-sia. Ingat bayar kerusakannya nanti. Gerakan bunuh diri. Kekuatan yang brutal. Huang Qiusheng habis-habisan. Sejak awal, anak itu akan menjadi cincangan. Master Hill. Serangan terkuatku diblokir begitu saja? Bos. Siapa berani melukai bos kami? Bagaimana sekarang? Apakah dia ahli bela diri mistik rang? Pals. Salah paham. Minta maaf pada kakak. Sekarang, maafkan kami, Nyonya. Aku belum setua itu. Nona Muda. Wang Qiusheng Panta, Reputazi Bawatana 21, Tidak Taumalu. Berhentilah menindas orang. Ya. Ayo pergi. Meiju. Nah, kau membuat masalah. Huang Qiusheng akan mencarimu. Kekuatan di baliknya, di luar kemampuanmu. Bayar Kwajari kau. Selalu ada yang lebih kuat, dan langit di atas langit. Tecuama, para penjahat yang menyerang kita ada di sana. Itu mereka. Gadis, jangan pikir perlindungan kakak memberimu izin bertindak semena-mena. Dengan kehadiran tetua MA hari ini, tak seorang pun bisa melindungimu. Anak muda, seharusnya aku tak menindas junior. Tapi taktik licikmu melanggar kode etik kita. Berlutut sekarang. Sembah sujud 3 kali pada Qiusheng, dan masalah ini akan selesai.
Go. Kurang ajar. Ini wali MA dari klan Leng. Dia menguasai seluruh Outerbund. Kau bahkan tak mengenalinya. Beraninya kau mengaku punya status di kota New. NAK, teknik cambuk 5 petirku mematikan. Kekuatannya tak terkendali jika dilepas. Aku tak ingin menggunakannya hari ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia coba lakukan? Tetua MA menunjukkan belas kasihan. Dia akan meyakinkan lewat pemecahan batu bata. 5 batu bata dalam satu pukulan. Sudah lihat, aku membelah 5 batu bata dengan tangan kosong. Menghancurkan 4 balok beton. Lihat jurang di antara kita saat aku menyerang. Katakan selamat. Seperti yang diharapkan dari tetua MA. Guntur akan datang. Anakin Gessen, sekarang kau tahu kekuatan wali MA. Apakah kita sudah ambil cucian? Kurasa iya. Sudah atau belum? Beraninya kau mengabaikan wali MA. Bajingan ini jelas menghina kehormatanmu. Tolak kesopanan, hadapi akibatnya. Jangan salahkan aku bersikap kasar. Ini sikap awal cambuk 5 petir. Sesepuh MA akhirnya bergerak. Hantaman pertama, kilat menyambar. Siapa? Siapa berani menyergapku diam-diam? Pengecut mana yang menyerang tadi? Mungkinkah pemuda itu? Mustahil. Dari jarak sejauh itu, bukan dia. Lagi. Hantaman kedua, guling guntur. Alihkan energi. Hantaman ketiga, gelombang badai. Hantaman keempat, hujan badai. Hantaman terakhir, Hakim Surgawi. Aku hanya mencoba bertahan. Kenapa kau menyerangku? Apa sesepuh MA sudah gila? Kenapa aku tak bisa mengendalikannya? Sesepuh MA, sadarlah, bangun. Bocah itu pakai sihir gelap. Menggabungkan kelima hantaman. Teknik pamungkas datang. Lari demi hidup kalian. Sesepuh MA jadi menggila. Pergi sekarang. Ces épumas. Anda baik-baik saja. Sesepuh MA? Aku lalai dan tak menghindar. Pemuda zaman kini tak punya kehormatan. Sesepuh MA telah dikalahkan. Pemuda itu menyembunyikan kekuatan. Says Pema. Teknik pengurung bumi. Apa aku izinkan kau pergi? Hei, kakak. Kita tak bisa terus berkelahi. Ini bisa berakibat fatal. Nona muda. Katakan sesuatu yang berguna. Kakak, besok ulang tahun. Jangan biarkan merusak suasana. Biarkan saja dia pergi. Ganti rugi kerusakan ini. Kami yang bayar. Anak muda ini punya nyali. Sayang dia menyinggung klan Leng. Harinya sudah dihitung. Bisa saja melayani keluargaan. Jangan kira kakakmu. Kungfu kelas 3 membuatnya spesial. Atau semacamnya, menyinggung keluarga Leng. Berarti kematian. Kakakku segera tiba. Menunggu kakakmu ya? Bagaimana kalau aku jadi kakak barumu? Tidak mungkin. Tidak akan pernah. Berhenti di situ. Kakak. Xiaoran, maaf aku terlambat. Orang ini lancang sekali. Tuan muda Leng memimpin kota Xinhu. Sebagai pewaris klan teratas, dia picik. Melawannya berarti celaka. Kau bajingan rendahan. Menggina techuama? Kau tahu siapa aku? Di seluruh kota ini, tak ada yang menantang Leng Aotia. Dari desa terpencil mana kau berasal? Tuan muda Leng kena pukul. Bos. Kau baik-baik saja, bos? Aku tak memberimu makan cuma-cuma. Tangkap dia. Pergeseran kosmik. Tidak, tongkatku, jadi sandal. Serang. Pukul sampai mati. Habisi dia. Bentrokan kacau. Aku akan mengakhiri MU. Hei, Siapa sih orang ini? Dia sakti. Ayo kabur. berhenti. Tetaplah bersamaku, ambil apapun yang kau mau. Tas, perhiasan, pilihlah. Dia bangkrut, bahkan tak punya mobil. Transmutasi kekacauan. Sampai APA ini? Di mana mobilku? Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk menafkahi kita. Sayang, pernah dengar tentang mobil sport? Pedang, datang. Xiaoran. Kakak. Aku terbang. Baru saja, terbang pergi. Ini adalah yang terbaik. Kado ulang tahun. Itulah yang sebenarnya terjadi. Kau harus membalaskanku, ayah. Mereka benar-benar terbang pergi? Sampai itu benar. Was.
Hailong Bak Roket. Patriark, Cari dokter yang layak untuknya. Periksa otaknya yang rusak. Tapi ayah, Pertapaanku di tahap kritis. Tak bisa ikut campur sekarang. Keluarkan perintah. Pantau Lin Feng dengen saksama. ya, Lin Feng. Ini belum selesai. selamat ulang tahun. Dia di sini. Kak, kamu datang juga. Biar ku kenalkan kakakku pada semua. Jadi ini kakaknya Xiaoran, sangat biasa. Rumor bilang kamu bahkan mengalahkan Huang Qiusheng dan guru MA dari perusahaan MA. Kau berlebihan. Guru MA adalah seniman bela diri alam Xuan. Teknik cambuk 5 petir miliknya. Tak perlu semua 5 pukulan. Kau kalahkan dia? Mustahil. Aku tetap pilih senior Zhao Tian. Itulah pria sejati. Tuan, Anda salah tempat. Aku tepat di tempat yang kuinginkan. Ikut dengan, aku akan beri amplop merah besar. Bayraku urusani. Bukankah sudah kuperingatkan? Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Peringatan terakhir, keluar sekarang. Wow, Seigneur Zhao Tiansangagaga. Dia adalah taekwondo nasional. Jura, tahu, keahlian nyata membuatmu aman. Kalian, Bang, anak ini menyuruhku pergi. Ayo kita habisi dia. Kau tidak tahu siapa aku? Siapa kamu? Saya dari keluarga Leng. Tadi kau begitu angkuh? Patahkan kakinya? Diam. Ada apa dengan mereka? Apa yang terjadi? Menari. Hentikan itu, Dabao. aku tidak bisa mengendalikannya, Bang. Hentikan sekarang. Mereka akan berhenti sendiri. Kalau mereka lula. Jadi ini ulahmu. Ini bukan tipuan. Ini sihir. Kakak Xiaoran tahu sihir. Bukan? Ini pasti hipnosis. Para ahli hipnosis bisa memanipulasi tindakan orang dalam kondisi tertentu. Jangan pikir ilmu hitammu membuatmu lebih unggul. Kakak Feng sangat jantan. Kamu hebat, Bang. Jangan kira aku tak bisa mengalahkannya. Main dengan keluargalang. Tidak akan berakar muda. Siapa yang berani? Main dengan keluarga Leng? Siapa orang ini? Tuan Muda Deng Menguasai, Xinhue Utara, sebagai Taipan terkaya, terkenal dengan siasat kejamnya. 2 orang di belakangnya, mereka semua petarung top. Vegeta mereka bergerak, darah akan tumpah. Kakakmu benar-benar membuat masalah besar. Tuan Muda Ding, orang tak dikenal ini, mencoba menjauhkan wanita cantik ini darimu. Dia menolak tawaran saya, dan bahkan memukul saya. Ini bukan hanya penghinaan bagiku, tapi juga tamparan di wajahmu. Sudah lama tak ada gadis secantik ini. Ambil dia. Tuan Muda Deng. Saya Zhao Tian dari Zhao Corporation. Mereka adalah rekan saya. Mohon hormati nama Zhao. Konyol sekali. Tuan Muda Ding. Siapa berani memukul? Minta maaf pada saudariku. Sekarang. Aku akan menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan Muda Ding, kamu baik-baik saja? Kau hila. Habis saja. Orang tak dikenal seperti Deng. Serahkan padaku, Ji. Kita akan perlahan saja. Siapa pria ini sekarang? Dia Jin Jinjin. Ali Xuanwu Tingkat Menengah. Dikenal gerakannya kejam. Diusir asosiasi bela diri. Yinin. Jin, itu terlalu panjang. Karena namanya aneh, kami memanggilnya saja. Hah. Kalau begitu saudara Xiaoran celaka. Senior, Anda tak bisa diam saja. Kekuatan datang dengan tanggung jawab. Baiklah. Karena sudah begini, aku akan ambil alih. Meski kita bertarung, Deng, Zhao Tian tak takut siapapun. Teknik lonceng emas telah sempurna. Kau memukul batet dengan teller. Lenggamu tamat, Nak. Seigneur, Anda? Kau selanjutnya, bocah. Trik murahanmu tak berarti bagi pendekar sejati. Benar-benar tak berguna. Demi menghormati Yujiamo.
Aku biarkan kau menyerang dulu. Sais-tu jus? Master Gene. Master Gene. Jadi kau juga asli. Aku meremehkanmu. Baiklah, saksikan legenda. 18 lemparan naga hitam Jin. Kakak, hati-hati. Guru Jin. Tak Kizanka, Lin Feng ternyata punya keahlian. Lin Feng tidak sengaja memukul. Tekan saya. Saya Lenga. Karena sudah begini, akan kuperlihatkan keahlian keluarga Jin. 18 lemparan naga hitam. Bang, awas. 18 lemparan naga hitam berasal dari 18 telapak naga penakluk. 18 teknik mematikan ganas dan keji. Dia dalam masalah. En pas. 5. Renaem. Tu jus. 8. Bahkan armor terkuat tak bisa menahan pukulan ini. Tidak. Saya Minaira. Bukankah 18 lemparan, 10 jurus tersisa? Anak muda. Semua harus dilakukan dengan sewajarnya. Jangan mengira bela diri dasar membuatmu tak terkalahkan. Kamu adalah. Anak muda tidak seharusnya punya amarah sebesar itu. Kalian hanya akan menyakiti diri sendiri. Biarkan aku menjadi penengah. Berlutut, dan minta maaf pada Tuan Muda Deng. Dan tawarkan wanita cantik ini padanya. Lalu kita bisa melupakan masalah ini. Bukankah kalian yang seharusnya berlutut? Kalau begitu, aku akan mendinginkan kalian sendiri. Pewaris generasi ke-9 dari tinju cepat, Zhang Jiufeng. Tunjukkan padaku. Gérard Camus. Gerakannya sangat kuat, sampai menciptakan gelombang kejut. Tuan Zhang dan Jin Chengguo berbeda kelas. Jadi, tinju cepat. Itu berarti ketidaksabaran. Anda juga dari aliran Taiji? Tidakkah menurutmu tadi seru? Hanya belajar dasar-dasarnya. Enak kurang ajar. Berani sekali kau permalukanku. Guru Zhang telah mengkapai tahap awal manifestasi tenaga dalam. Ini berarti dia sudah menyentuh ambang ranah bumi. Taiji penyacuan. Semuanya, hati-hati. Guru Zhang. Tidak berguna. Sampah menyedihkan. Apa ku bilang kau boleh pergi? Minta maaf pada kakak. Sekarang. Berani membiarkanku menelepon? Baiklah. Tunggu saja. Tuan. Guru Zhang. Pendukung Tuan Muda Deng adalah keluarga Leng. Mereka punya ahli tak terhitung. Aku takut. Zhonggang. Dengan orang sepertinya, kecuali kita, benar-benar menghancurkan semangat mereka. Mereka takkan pernah tunduk. Hei. Tuan Muda Leng. Ini Deng Xianbing. Kau tahu jam berapa ini? Ini tengah malam. Aku benar-benar putus asa. Seseorang mengacaukan wilayah keluarga Leng, memukuli anak buahku hingga babak belur. Saya Pak Bernie. Aku datang. Di sana. Tuan Muda Leng, kenapa datang sendiri? Siapa berani hadapi keluarga Leng? Orangku saja tidak dilepas. Kau duluan mengganggu kami. Gadis ini ditujukan untukmu. Ini bukan sekedar tamparan. Ini penghinaan di wajahmu. Bicara, Tianggon atau kaki pada? Pile.
Kehilangan kata-kata? Arogansimu sekarang di mana? Banyak omong, tak beraksi? Beijing Gan. Kakak, kenapa? Diam. Kakak Lin. Kakak Feng. Kakak Lin Feng. Siapa sebenarnya kakak Xiaoran? Bahkan Tuan Muda Leng takut padanya? Kakak Lin Feng, ku tahu terlambat. Kata-kata tak bisa perbaiki ini. Kau tahu apa yang diminta. Tunjukkan ketulusan. Kakak, Tuan Muda Leng. Minta maaf saja. Beres. Ha! Kemari. Sekarang. Kakak Feng, maafkan aku. Tak perlu berteriak. Le bilan bu. Kurangi Amara. Biarkan mereka pergi. Karena kakakku bilang begitu. Anggap ini selesai. Pergi. Baik. Mengerti. Kakak Feng sangat gagah. Kakak, kita biarkan ini berlalu? Hubungi pria itu. Bilang padanya aku ingin ikan. Tapi ayah melarang. Jangan kontak tanpanya. Ayah menyepi. Aku tak bisa menunggu. Diamond Shirty. Lin Feng. Pukul aku, tapi jangan hina aku. Kau piku murka lengautian. Hidupmu akan jadi neraka. Six and Murni men and Tai. Lari, Lin Feng. Alam semesta dan bumi, tak terbatas. Kakuan. Lin Feng. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pergi sekarang. Mereka ali yang dikirim keluarga Leng. Mereka sengaja memancingmu ke sini. Apa? Tuan Muda Leng mengirimku membunuh warga biasa? Aku sendirian, menjatuhkan seluruh regu tentara bayaran sebelumnya. Di Tanah Daxia. Pernah dengar adaptasi budaya? Bicara terus terang. Kamu Lin Feng. Anak muda, dia si Wei dari Pulau Timur. Kekuatannya tak terukur. Hati-hati. Kami dari Aliansi Bela Diri mencoba menghentikannya, namun bersama kami tak bisa menandinginya. Jangan bertindak sembarangan. Kalian yang kacau. Masih mengenaliku. Sepertinya aku cukup terkenal di sini. Tapi di Daxia MU, aku dipanggil Lao Mo. Jangan melawan, atau hadapi konsekuensinya. Aku ingin sekali melihat. Konsekuensi apa yang menungguku? Kecepatan luar biasa, skill bergerak menyaingi master puncak. Ini kekuatan Phantom Ninja. Jadi saat melawan kita tadi, dia bahkan tidak serius? Terlalu berbahaya. Killiar. Mustahil, Lin Feng. Kau memaksaku melakukan jurus pamungkas. Teknik klon bayangan. Klon bayangan legendaris. Muncul di Daxia? Lin Feng. Tidak bisa membedakan mana diriku yang asli. Ninja Pulau Timur. Sudah serendah ini, ke level ini, bahkan teknik sederhana seperti klon, membutuhkan orang sungguhan sekarang? Apa-apaan? Demi sinkronisasi sempurna, kami bersaudara, selalu bersama sejak lahir, bahkan mengupil dengan jari yang sama, dilatih sampai jerikan kami selesai sempurna. Bagaimana dia bisa tahu? Biar kutunjukkan padamu. Seperti apa klon yang asli. Rolangi dan Bumi. Vu jus de camp Avatar Kalian. Apakah aku melihat dua? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan dewa para ninja tak bisa membuat klon sebanyak ini. Bagaimana? Mustahil. Apa-apaan? Tidak mungkin. Kakak, tunggu. Kakak. Mereka kabur. Patriark, Tuan Muda mengirim Lao Mo untuk membunuh Lin Feng. Tapi Lao Mo gagal. Lupakan dia. Hanya seekor semut. Menghancurkan keluarga An lebih diutamakan. Beritahu Master Kugu, hantui tanah keluarga An. Ya ampun, sungguh tragis kematian. Bagaimana bisa berakhir begitu tiba-tiba? Pasti sihir jalap. Zombie. Mayat hidup kembali. Apa yang terjadi? Pause. Korban ketiga bulan ini. Sudah, jika ini terus berlanjut, bisakah kita bayar ganti rugi miliaran? Bos, lokasi konstruksi. Terdengar tangisan anak-anak setiap malam belakangan ini. Apakah tanah ini terkutuk? Sudah kubilang panggil ahli nujum asli. Kenapa penipu ini? 3 ahli terazi. Menjadi gila, buta, atau menghilang. Pendatang baru ini punya potensi.
Kita coba apa saja sekarang. Satu lagi orang bodoh untuk dibantai. Waktunya pas sekali. Kesayanganku perlu diberi makan. Gali. Tianming, kesempatan terakhir. Gagal lagi, kalian berdua dipecat. Gali lebih dalam. Ada sesuatu di sini. Lihat sini. Bos, lihat ini, kubilang dia istimewa. Bodoh kurang ajar. Berani kau menantangku di sini? Formasi jiwa in 3 tak terhentikan di era ini. Kau takkan selamat pergi. Tadi tenang saja. Kenapa angin tiba-tiba? Apa yang terjadi? Pertanda buruk. Apakah kita membangkitkan sesuatu yang jahat? Aku perlu darahmu. Kemari. Astaga. Cukup segitu ya? Cukup setetes saja. Hei. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia biasa takkan bisa mengerti caraku. Pasti karena Bimbingen Spiritual Zongren. ini belum berakhir. Si bocah punya bakat. Dia beda dari penipu lain. Bakat nyata kali ini. Ini bukan tu. Ini sabotase manusia. Ada yang mengubah Feng Shui. Menyalurkan energi gelap dari area sekitar sini. Mambantuk Suzunan Illusitrine. Ritual gelap terlarang. Siapa yang kau lawan sampai begini? Keluarga Leng menginginkan properti Jalan Yong'an juga, tapi kami akan memenangkan lelang. Mereka pasti menyimpan dendam. Juga, perusahaan kami alami kejadian aneh. Bahkan putriku terpengaruh. Tolong, Nona muda kambuh lagi. Tuan Lin, kami butuh bantuanmu. Gemuk dan bangkrut, dasar pecundang menyedihkan. Gerbang spasial. Buka. Hei, bukankah ini Lin Feng? Kessini Menemuiku, quand? Fang Tong sekarang milikku. Memperkenalkan seseorang. Ini Murong Haon, tunanganku. Juga YM Anshi Group. Haon kami ini dipilih langsung oleh ketua A. Tahu bedanya kalian berdua? Orang tak berarti sepertinya. Bahkan tak bisa nikahi keluarga biasa. Cuma kodok yang ingin makan banga. Biar ku perjelas. Kami akan menikah bulan depan. Pasti Kopata à Tidan Menyesal. Menyedihkan, sungguh. Tapi apa boleh buat? Tepat sekali. Kelemahan mengundang hinaan. Sekalipun kami membuatnya berlutut dan menjilat sepatu kami, takkan mengubah apapun. Haon, bulan depan, sebaiknya kau beri pernikahan yang tak terlupakan. Jangan khawatir. Aku sudah menghabiskan 10 juta untuk menyewa seluruh Daiwatan. Kembang api seluruh kota akan menyala untukmu. Sejujurnya, ini saran gratis. Takdir Kalian Bertontongan Baguet à Pays d'Aner. Pernikahan ini ditakdirkan gagal. Ketuaan akan segera tiba. Dia berpesan pada kita akan kedatangan tamu penting. User Anjing Kampung ini dari sini. Hentikan. Berani kau buat onar di wilayahku? Jika aku tak mengakhiri MU hari ini, aku tak pantas menyandang nama Murong Hao Penggawal. Hentikan ini. Kecuaan. Sedikit kuasa, keremehkan semua orang. Hari ini aku beri pembelajaran yang pantas. Apakah itu ketuaan? Apa yang terjadi? Ya Tuhan, ini brutal sekali. Kecuaan. Apa yang terjadi di sini? Ini Tuan Lin, tamu terhormatku, yang menyelesaikan krisis Jalan Yong'an. Kau buta. Tac Perlu Sanjingan. À Kuanyala, Seoran Cultivator. Dia, tamu terhormat? Berani kau meragukanku. Chen-Kan, jangan pukul aku. Kukup. Kau akan membunuhnya. Mohon maaf atas aib ini. Tuan Bijak. Aku tak melihat kehebatan. Mohon ampun. Biarkan cacing ini merangkak pergi. Biarkan Mereka Pergi. Kalian semua dipecat. Segera tinggalkan Sinhu atau hadapi akibatnya.
Wanita seleka, kau hancurkan masa depanku. Akan kuskik kau. Tuan Lin, putriku sakit, menyerang siapa saja yang dilihatnya. Tolong. Seseorang, tolong, nona muda kambuh lagi. Panggil Ran. Ran. Cepat. Tahan Anran. Panggil tabib ajaib. 2 tabib ajaib lagi tiba. Yang bersyal itu Dr. Qi. Konon, setelah kecelakaannya, dia pergi ke tempat mistis dan menguasai seni penyembuhan ilahi. Bagaimana keadaannya, dokter? Maaf, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Ini Guru Li Shizhen dari Lembah Ramuan. Dia memiliki keahlian legendaris. 10 jarum jiwa. Segala penyakit bisa disembuhkan dengan 10 jarum kebangkitan. Apakah ini yang legendaris? 10 jarum jiwa? Jarum terbang bagai sekosi. Kokoh bagai batu mereka menusuk. Benar-benar menakjubkan. Saat keajaiban telah tiba. Dr. Li, apa yang terjadi? Putriku batuk darah. Kondisi putrimu sangat parah. Bahkan aku tak bisa mengubah takdir sekarang. Tabib ajaib. Selamatkan Anran. Tolong selamatkan dia, dokter. Dia masih bisa diselamatkan. Master Lin sesungguhnya? Kecuan. Jangan jadi bodoh. Kondisi putrimu. Bahkan aku tak bisa ubah takdirnya. Jangan biarkan penipu ini menipumu. Tepat sekali. Tak ada dari kami bisa bantu. Apakah Master Lin yakin? Jika terlambat, tak ada harapan. Beranti. Tinggalkan dia di sini. Saya hanya ikut prosedur. Dia bicara pada siapa? Tidak tahu. Sihir. Dia masih bernapas. Saya punya hubungan dengan direktur. Sebagai sopan santun, lepaskan dia. Atau ini jadi kasar. Dan kau akan terluka. Maju. Ran, kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu, Ran? Apa? Aku baik-baik saja. Syukurlah. Dia sudah sadar. Mustahil. Terima kasih, Master. Telah menyelamatkannya. Terimalah rasa terima kasihku. Ki Jaipon. Ini sungguh keajaiban. Putrimu tidak sakit. Dia diracuni. Apa? Ini. Keluarga Leng pasti berusaha memusnahkan keluargaan. Apakah semuanya siap? Ya, kepala keluarga, kita telah kepung kediaman An dengan jaring tak tertembus. Beritahu Master Zheng Yian. Untuk memulai operasi. Zheng Yuqian, pertempuran telek emas. Kamu membantai saudara seperguruanku. Zha Fei hina gelar dewa perang. Xiaochun, tak perlu bicara lagi. Jika kau saudaraku, bunuh aku. Jadilah. Tunggu. Ada kata terakhir? Kelopak. Jangan tebar kelopak itu. Kelopak memperlambatku menghunus pedang. Mengerti. Benar-benar hina. Pamong Xiaoshan. Hurrah. Serangin ini petals parting willow. Kakira kelopak ini hanya hiasan. Tersala, tidak tahu malu. Layak gelar dewa pedang. Dalam sekejap mata, dia telah menempuh jarak ini. Keluarga Leng kirim pejuang terbaiknya. Keluarga An pasti binasa. Hahaha. Sesuai dugaan penjaga utama An, Tuan Cheng Xiaochun telah kalahkan 5 dari kami, Master Sermon Mystic, tapi dengan hadirnya Dewa Pedang, Semua and Benesa di sini hari ini. Xiaochun. Maafkan aku. Xiaochun. Kak Xiaon. Kak Xiaon, kamu baik-baik saja? Bukannya kamu janji kasih kami makan? Kenapa semua pada berkelahi? Master Lin, kenapa Anda di sini? Hari ini ulang tahunku. Aku yang kirim pesan ke dia. Ketua An manggil dia. Master, dia siapa? Katanya dia sembuhkan penyakit nonaan. Bisa nyembuh bukan berarti jago tarung. Dia nggak punya aura pendekat. Nggak ada sama sekali. Jelas dia nggak selevel Zheng Yijian. Bersemangat sia-sia aja. Kak Spring aja nggak bisa kalahin dia. Bodoh lagi nyari mati. Punya kata-kata terakhir? Aku mulai lapar nih. Ada makanan nggak? Ada. Master Lin mau daging naga? Aku yang ambilin. Goblok Parani and Gale ke Master Zheng. Master Zheng paling benci, sama sikap nggak sopan. Bersiaplah jadi kentang iris. Saksikan serangan pedang nagaku. Dia di mana? Apa dia sudah kupotong jadi debu semua? Udah beres. Saus sambelnya mana?
Kapan dia bisa sampai sana? Pasti Master Zhang sudah kena dia. Seharusnya dia udah jadi daging cincang. Mengalahkan Old mau buktiin. Kamu punya skill. Nggak ada yang lebih cepat dari pedangku. Aku meremehkan kamu. Dia udah hunus pedang. Aku nggak bisa napas. Tekanannya nggak tertahankan. Jadi ini kekuatan. Golden Wave Swordsman? Pasti surga pengen. Akhiri keluargaan. Untuk menguasai teknik ini, seseorang harus meninggalkan sifat pria. Mungkinkah kau sudah? Tapi kau bisa mempelajarinya utuh, Maddie. Di mana dia? Ada apa dengan Guru Zheng? Apa yang terjadi? Dalam sepersekian detik ITU, mengapa kematian terasa dekat? Dia tak menunjukkan jejak energi bela diri sama sekali. Mungkinkah kekuatannya melampaui Pemamenko? Mustahil. Biar ku coba sambungkan lagi. Kau sudah hilang. Dewa pedang memotong lengan ini. Setiap urat terputus. Bagaimana? Bahkan Hua Tuo, tabib dewa, tak bisa menyelamatkannya sekarang. Tuan Lin, Jen Gonberry Harapam Palsu. Tangan ini hancur. Bisa diobati. Gunakan energi batin untuk merangsang tulang dan regenerasi sel. Buka sumbatan meridianmu. Leha. Tanganku bergerak, benar-benar bergerak. Tangannya bergerak. Keahlianmu mengagumkanku, Tuan. Namun soal membunuh, akulah ahlinya. Niat membunuh semakin kuat. Bentuk akhir pembasmi kejahatan, Fajar Timur. Hahaha, berhenti bertingkah imut. Kau akan hancur jadi debu. Bajuku, ini ditinggalkan untukku oleh ayahku. Master Lin terkena serangan langsung dari serangan Zheng Yijian, namun tetap berdiri. Dia pasti menguasai teknik lonceng emas. Aku punya firasat buruk. Bagus sekali. Sudah lama aku tidak menghadapi lawan sungguhan. Kau pantas mati di tanganku. 11 pedang soliter. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Oh tidak. Guru Lin, kau rasakan bahayanya? Ada reuni kelas hari ini. Aku akan terlambat. Hei, dasar bocah. Berani-beraninya kau mengabaikanku. Menghilang tanpa jejak. Kemana dia pergi? Dia hilang. Kecepatanku melebihi batas persepsi manusia. Kau pasti tidak bisa melihatku. Pertama, ku patahkan anggota tubuhmu. Lalu cungkil matamu. Aku akan membuatmu merasakan rasa takut mati perlahan. Aku tidak akan makan malam. Aku pergi sekarang. Cukup mainnya. Santai saja. Guru Lin. Sampah tak berguna, saat aku keluar, Lin Feng akan kubalas 10 kali lipat. Lama tak jumpa. Lin Feng, kenapa kau panggil dia? Yang seharusnya datang, enggak muncul. Yang enggak pantas malah datang. Apa ini enggak nurunin standar? Teman sekelas kita? Iya bener banget. Wei Jie. Presiden Dai. Silakan duduk. Mari silakan duduk. Samuel Silicon duduk. Hei, kamu. Lin Feng. Ayah, Lin Feng. Ngapain aja selama 10 tahun ini? C'est Yabertapa Mankariki Abadian. Cari keabadian. Maksudku, Lin Feng. Kalau ada masalah, carry saya. Perusahaan saya baru go public. Saya bisa uruskan. Jadi tukang bersih-bersih. Gaji 2.000 per bulan. Atau santian ling. Cukup untuk nafkahi keluarga kan? Terima kasih. Nggak perlu. Lin Feng, kau datang ke reuni buat nyari koneksi sama alumni. Bikin relasi. Basa-basi buat apa? Ayah. Sudahlah, nggak usah. Dia nggak ngerti terima kasih. Kita nggak bisa maksa. Lin Feng, mending makan banyak. Makanan di sini mahal. Kamu biasa nggak sanggup. Kamu makan. Kami minum-minum. Ayo. Itu kan wakil direktur. Grupon, Antianming, Presiden An salah satu raksasa. Kota Shinu, Zhonggang Diatau. Perusahaan Presiden Dai go public. Terus mau ngucapin? Presiden An, perusahaan kecil saya bisa go public. Berkat bantuan Anda sampai datang langsung. Wah, saya sangat tersanjung. Saya toast, Anda cukup basahi. Saya habiskan gelas. Lihat saya. Kau pantas? Minggir sana.
Pak Lin berhati mulia. Pak Lin. Cepat, hormati Presiden An. Ini, Pak Lin, selamatkan martabat keluargaan. Tak bolehkah saya bersulang untuk penolong kita? Salah besar pengertianmu. Dia bukan master. Dia Lin Feng, teman kuliah kita. Kuma pikandang tak berduit. Sudah. Pak Lin, saat dengar Anda di sini, saya langsung bergegas datang. Tak menyangka. Si bodoh, ini berani menghina Anda. Mohon maafkan kami. Hei. Ada apa ini? Ya, ini. Ini reuni angkatan kita. Kehadiranmu tidak pantas. Dasar goblok, kau tahu sedang bicara dengan siapa? Dasar, kira bicara dengan siapa? APA. Presiden An sampai mengumpat. Beliau biasa begitu sopan. Pak Lin. Saya sudah bayar semua. Silakan dinikmati. Kita teman sekelas. Selalu patungan. Ini sangat tidak pantas. Sekali ini saja. Baik, hanya kali ini. Kau hina Pak Lin. Keluarga An putus hubungan mulai sekarang. Tanpa investasimu, aku akan bangkrut, bro. Berdasar pertemanan lama. Lupakan saja. Anggap dirimu beruntung, bodoh. Lin Feng. Ingat baik-baik. Kau mempermalukanku. Jangan salahkan aku nanti. Menyewakan diri untuk tugas apapun. Mereka menyebut ini panci besi masak sendiri. Ini pasti palsu. Kok tidak gosong? Ada apa ini, Minger? Anak ini sial banget. Ketemu kakak Douji pas patroli. Jadi kau Lin Feng. Ada hadiah untuk kakimu. Zaman apa ini? Masih pakai trik lama? Aku lulus SMA. Ani kuma kuka di sini. Kuka mendada di suhu rendah. Jadi suhu sebenarnya seperti air mandi hangat. Bos, dia habis. Berani sama kakak Douji? Mander, apa yang kau lihat? Dengar baik-baik. Di wilayah kakak Douji, walau kau kebal, kau harus nurut. Biar kuajari kau aturannya. Patahkan saja kaki tangannya. Telanjangi dia. Bajingan, jangan salahkan kalau aku kasar. Melawan kakak Douji, dewa pun takkan menolongmu. Kutukan boneka. Lakukan. Ada apa dengannya? Apa yang dia lakukan? Ada apa ini? Dia gila. Bos, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kau harus pukul dia. Bos, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dengar musik di kepala, lalu pingsan. Kalian bertiga, habisi dia. Lakukan. Hei, pukul dia. Apa ini? Pas. Itu dia. Kakak Douji balas dendam. Langit menghukumnya. Ini seorang ahli. Ada master datang menolong kita. Ya. Seorang master membantu kita. Si Daiweiji itu. Terakhir kali, pertemuan kita berakhir canggung. Saya bertanggung jawab. Kali ini, saya menggandeng semua orang untuk pertemuan baru. Hanya Presiden Dai yang bisa. Seorang selebriti besar. Benar-benar mendatangkan Fei Fei Bai. Keren. Anda terlihat lebih baik di live. Sangga c'est-tu jus? Saya beli semua dari acara Anda. Pakai uang apa? Kalian berdua. Perkenalkan secara resmi. Wanita ini adalah pacar saya, Fei Fei. Wow. Presiden Dai penuh kejutan. Bintang secantik ini jadi pacar Anda? Presiden Dai, bolehkah saya foto dengan Nona Bai? Bukan waktu yang tepat. Baiklah. Dan yang ini? Tuan yang ini, Lin Feng, kultivator abadi 1 dekade. Anda lucu sekali. Jadi Anda berkultivasi keabadian? Sebenarnya, film saya berikutnya tentang kultivasi keabadian. Mungkin kita bisa mendiskusikan. Beberapa wawasan? Nona Bai, skala produksi yang masif. Bisakah Anda mengungkapkan siapa pemeran utama prianya? Kami sudah tanda kontrak kerahasiaan. Tapi kami bisa kasih lihat sekilas. Pemeran utamanya Tony Stark. Bintang kelas dunia. Bu Bai, saya penggemar Anran. Katanya Anran akan jadi pemeran wanita kali ini. Anran? Itu Fei Fei kita? Dia sering kolaborasi dengan Anran. Tak perlu heboh, Lin Feng. Saya kenal dia. Dia mulai bercanda lagi. Bintang sekelas Anran. Semua orang pasti tahu. Benar kan? Tepat sekali. Tapi apa aja kino kamu? Wah, Anran. Anran. KN, ada keperluan apa? Kak Lin Feng. Aku tahu kamu pasti di sini. Benar-benar datang. Ada masalah apakah? Kenapa kamu di sini? Ayah suruh tanya kapan kakak bisa hadir di acara keluarga kami. Acara keluarga?
Sutradara Dai, jangan marah. Lin Feng cuma ngandalkan koneksi saja. Kemampuannya biasa saja. Jangan turun ke level dia. Apa katamu? Apa aku salah? Dia juga terlihat Orang Wars Mana Yang Mengaku. Melatih kultivasi? Jika ko Songamambansi. Praktik kultivasi. Kau takkan bisa kuasai peran ini. Sebenarnya, kau mengingatkanku, dia tak cocok untuk peran ini. Anran, pamormu mungkin melampaui punyaku, tapi kau tak punya wewenang mengganti aktor sesukamu. Pierre Saya Pergilas, produser Jian dari proyek ini. Kami sudah lama kenal. Kalau soal koneksi, saya, by Fifi, takkan mundur. Kau sebaiknya angkat telepon. Halo? Bang Jian? Jangan datang ke lokasi syuting. AAPA? Kenapa? Kau tahu investor kita adalah Ketua Enchuenxiong? Enchuenxiong sendiri. Dan kau berhasil menyinggung putrinya tersayang. Kakak, aku salah. Mohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah berjuang keras dapat peran pendukung ini. Jika kau ganti aku sekarang, carrierku temat. Bang Lin Feng adalah pelindung keluarga kami. Kalau dia bilang kau tak pantas, itu sudah Un Gaini, Aklag dit attaquer Allian. Bang Lin Feng. Sejak pertama kita bertemu, kau selalu tampak berbeda. Bisa beritahu aku identitas aslimu? Sebenarnya. Aku bukan dari dunia ini. Dulu aku seorang penyendiri yang terus-terusan main game. Tapi suatu hari, semuanya berubah. Penyihir, berani kau incar akar spiritualku? Hari ini, akan kusegel kau. Orang tua bodoh, berabat-abat tak naik, hemat tenaga. Apakah aku masuk dunia game? Pedang abadi 9 revolusi. Aku memasuki dunia game. Awalnya, aku juga tidak percaya. Tapi kemudian aku sadar, aku telah menjadi Lin Feng. Meskipun gamenya palsu, emosinya terasa nyata. Di sini, orang tuaku memperlakukanku baik. Kemudian, guruku membawaku ke gunung, mengolah keabadian. Setelah 10 tahun, kembali ke sini, semuanya telah berubah. Orang tuaku telah tiada. Adikku sudah dewasa. Aku sudah membulatkan tekad. Un tuc menmucan mereka bagaimana. Caramu bercerita tidak. Bejitu meyak un Tak mau bicara? Baiklah. Aku takkan memaksa. Aku datang untuk bilang. Ini salam perpisahanku. Selamat tinggal. Ayah berkata setelah perseteruan kita dengan klan Leng, keluarga An melemah. Patriark Leng akan segera muncul. Kita tak bisa melawan mereka. Cai Kun dari klan Cai, pemimpin aliansi bela diri. Kekuatannya sangat. Ayah ingin aku menikah ke keluarga mereka. Konontuan Mudake, Terkenal Beja. Maukah kau menikah dengannya? Apakah aku punya pilihan? Kakak Lin Feng. Aku tahu kokua. Tapi kotak kukup takut pada klan Leng. Jawab aku ini. Akankah kau menolak pernikahan ini? Tidak dengan sukarela. Kalau begitu ikut aku ke rumah Cai besok. Un tuc apa? Putuskan petunangan itu. Pernikahan putriku dengan Tuan Muda Cai adalah berkah bagi keluarga An kami. Dengan penyatuan ini, kedua keluarga besar kita akan menjadi satu. Chuang Xiang, tujuanmu untuk aliansi ini sangat jelas bagi kau hanya mengcari perlindungan di bawah keluarga Kai untuk melindungi diri. Kau telah memprovokasi keluarga Ling. Mereka bukan lawan mudah. Namun ketulusanmu menyentuhku. Jika Anran melayaniku dengan baik, keluarga Cai akan melindungimu. Tentu saja. Status bangsawan dan kekuatan Tuan Muda Cai menjadikannya pasangan sempurna. Tak perlu disebutkan. Kebenaran yang jelas lagi. Anran, Tuan Lin. Ada perlu APA ke sini? Pertama kali bertemu langsung. Kau lebih memesona di dunia nyata. Tinggallah bersamaku malam ini. Tuan Muda Cai, tapi kau belum menikah. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Dia akan jadi milikku pada akhirnya. Mengapa menunggu pernikahan? Kau! Aku takkan menikahi bajingan ini. Aku datang hari ini
untuk mengakhiri pertunangan ini. Lan Kang. Berani kau tantang keluarga Chai di wilayah kita sendiri? Sudah gila kau? Minta maaf pada keluarga Chai sekarang, Anran. Tais-tu Aku t'as eu dit le mamu. Tapi mengorbankan putri bukanlah solusi. Camille Pergy. Keluarga CAI bukan tempat keluar masuk, seenaknya. Aku, Lin Feng, datang dan pergi sesuka. Tak ada yang menyuruhku kapan pergi. Kesombonganmu itu konyol. Kuberi kau satu kesempatan hidup. Merangkaklah luit sini. Panggil aku ayah 10 kali. Dan tinggalkan Anran. Lekukan ini kelupakan. Atau hidupmu berakhir. Tuan Muda Kai, pemuda ini, adalah dermawan keluargaan. Kumohon, beri aku kelonggaran. Dan izinkan aku minta maaf atas namanya. Ayah. Kau pikir kau hebat sekali? Hah? Kau hanyalah seekor anjing. Dari keluarga Chai. Anjing tak pantas kuhormati. Ran. Aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku. Ayah. Memohonlah ampun sekarang. Atau inilah nasib. Mari kita lihat kau berlagak. Nak, selesaikan sendiri. Aku percaya padamu. Kau pasti bisa. Berani sekali kau. Ilmuku meningkat akhir-akhir ini. Kau akan jadi pemain yang bagus. Bayarku tunjukkan sesuatu. Dari keluarga Chai. Kekuatan 13 kun. Putraku sudah menguasai seni rahasia keluarga Chai. 13 kun. Kekuatannya telah mencapai ranah bumi awal. Ini gerakan iblis? Ranah seperti ini? Takan Pernakukape Semuridup. Sangat kuat, sesuai dugaan keluarga Chai. Genius Lankasibad. Jerakan Makam Apaitu. Aneh sekali. Saat keluarga Chai mengamati laut, mereka terinspirasi dari Kun dan menciptakan 13 gaya. 13 Kun. Lin dalam masalah. Akan kuberitahu, di dunia ini, tinju siapa yang terkuat? Siapa yang berhak bicara? Tinjumu terlalu membara untuk anak-anak. WAPA yang kau lakukan? Kurang ajar. Kita habis, ayah. Ini jadi masalah besar sekarang. Aku beri kau kesempatan hidup. Merancaklah le Wassini. Panggil aku, ayah, 10 kali, dan aku akan mengampunimu. Kau. Anak muda, tahu kapan harus berhenti. Baiklah. Ayah. Kau, ayib yang pengecut. Sedarkah kau, NAK, selalu ada yang lebih hebat? Kalimat itu terdengar familiar. Masih menantang di ambang kematian? Tuan Kai Kun adalah master alam langit. Kau tak bisa menandinginya. Bawa Ranran dan kaburlah. Aku akan menahannya selama 5 detik. Ayah. Sejak dia seorang diri, memusnahkan 5 sekt dan 12 aliran. Dia tetap diam, tapi hari ini, Chai Kun akan menodai bumi. Apa yang bisa kita lakukan? Pemimpin aliansi bela diri memang hebat. Niat membunuhnya mendahului serangannya. Pada level pertarungan ini, aku bahkan tak bisa ikut campur. Tuan Bin dalam bahaya. Kak Linfeng. Terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakan bapakku sama sekali. Kemampuannya hanya semakin tajam seiring waktu. Bocah itu bahkan tidak mendapat kesempatan menghindar. Dia pasti mati. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Ini salahku. Pijat itu mantap sekali. Menerima serangan penuh tenagaku dan masih berdiri tanpa gentar. Dasar yang kuat. Jika aku menawarkan belas kasihan dan merekrutnya, bukan rencana yang buruk. Anak ini punya potensi mencapai alam surgawi di usia semuda ini. Aku hanya menggunakan setengah kekuatanku untuk menguji keberanianmu. Kau akan jadi murid yang baik. Terima kasih,
Kak Chai, karena menahan diri. Aku sudah punya guru. Memangnya apa yang bisa kau ajarkan padaku? Apa katamu? Kojolajla. Serangan habis-habisan. Lebih bangga daripada punya akal. Anak muda, kezambangan mendahului kehancuran. Karena kau tidak mengerti, aku akan tunjukkan tidak ada belas kasihan sekarang. Jangan sesali ini. Itu senjata ilahi. Ayah. Benda apa itu? Ini busur ilahi matahari terbit klan Chai. Diberikan oleh sekte Gunung Shang. Untuk keluarga Chai kami. Tak perlu anak panah fisik. Cukup tarik busurnya. Salurkan energi batinmu untuk menembak. Kekuatannya tak terbatas. Sudah terlambat untuk menyesal, karena kau takkan melayani klan Chai. Aku tak bisa membiarkanmu jadi music kami juga. Niat membunuh yang kuat. Tuan Lin, hati-hati. Mustahil. Kekuatan pedang. Tergantung kekuatan penggunanya. Busur ini sia-sia. Di tanganmu. Busur. Datanglah. Busur yang sungguh luar biasa. Ayah. Jika kau mau, ambil saja. Baiklah. Akan kuambil. Tuan Lin, Anda telah menyembunyikan jati diri Anda dengan baik. Saudara Lin Feng, itu sungguh brilian. Kemenangan ini berkat Anda. Aliansi pernikahan dengan keluarga Chai hancur. Namun, saya harus berterima kasih jika kita mengorbankan putri-putri kita demi sebuah rencana besar. Kemenangan seperti itu akan saya. Syukurlah Anda mengerti. Mau kemana Anda, Tuan Lin? Pulant un tuc macamalam. Tuan, saya datang kemari untuk meminta bantuan Anda. Mengapa saya harus membantu Anda? Saya bisa tawarkan uang dan wanita. Tawaran Anda menggoda. Tapi saya bisa mendapatkan ini sendiri. TAPI Tuan, Lin Feng itu sudah keterlaluan. Dia melukai banyak anggota keluarga Leng kami. Anda bicara soal Lin Feng? Ya. Saya tidak perlu permohonan Anda untuk berurus dengan Lin Feng. Kita masih punya urusan yang belum selesai. Kak Ranran, ambilkan air. Itu sungguh mengesankan. Siapa itu? Antaran. Enak, ini ada kejutan untukmu. Xiaoran. Racun yang dimiliki saudaramu. Tidak ada penawarnya. Aku hanya ingin kau melihat semua orang di sekitarmu mati satu persatu. Racun itu menyebar cepat. Aku akan stabilkan meridiannya dulu. Kita bertemu lagi. Kau bicara dengan siapa? Kau lagi. Terakhir kali kami membiarkanmu pergi, bahkan dihukum oleh direktur. Dia adalah saudaraku. Kau tidak boleh membawanya. Hanya seorang kultivator saja berani menentang kami. Hari ini aku akan ajari kau aturan. Larangan 55 penghakiman ilahi. Kau gunakan dabejue pada kami. Lin Feng, kita sudah bertahun-tahun kenal. Haruskah kau sampai sejauh ini? Aku memperlakukan teman dengan baik. Tapi un tuc musu. Aku manfaatkan ketakutan terdalam mereka. Ayo pergi. Kita tidak bisa mengalahkannya. Bahkan direktur sendiri tidak akan punya kesempatan. Sial. Ayo mundur. Aku sudah pasang penghalang di sini. Kau akan aman di area ini. Aku akan segera kembali. Caca Lin Feng. Da sabayingan, ingat siapa aku? Kabar burung belakangan ini menyebar, mengatakan aku kalah oleh bocah kemarin sore. Hari ini aku membawanya ke sini. Untuk berhadapan, Anda berdua adalah pakar terhormat. Tolong saksikan. Hal ini dengan adil. Tidak perlu basa-basi.
tiba turku. Inilah SI, pemilih yang tak tahu apa-apa. Yang pernah kau dengar. Yang dirumorkan. Memecahkan formasi ilusi 3 suara MU. Aku yakin rumor ini, itu perbuatannya sendiri. Anak muda sekarang suka bohong, demi ketenaran murahan. Ayo selesaikan ini, tetuaku. Bibi Wong tetangga. Menunggu dansa alun-alun saya. Kau tidak seharusnya menargetkan keluarga. Bocah sombong, kau berjalan menuju malapetaka. Menggalakan zengyian bukan apa-apa. Lihat sekelilingmu. Aku siapkan hadiah spesial. Di mana-mana. Saya sudah 10 tahun di Klantang. Tidak hanya saya menguasai, Zenyatta tersembunyi Klantang yang tiada tara. tetapi juga meningkatkan desainnya. Tang Xin, pemimpin Klantang, dikalahkan oleh saya. Sejujurnya, nama lain saya dikenal sebagai Raja Senjata Tersembunyi. Raja Senjata. Beraninya kau. Kemampuan tetuaku. Disaksikan oleh semua orang. Bagaimana bisa junior sepertimu bertindak begitu gegabah di sini? Kau masih terlalu hijau. Nah, kau telah memulai jalan ini. Maka hadapi konsekuensinya. Di kehidupanmu berikutnya, jangan tantang yang di atasmu. Cepat. Waktu kita hampir habis. Melodi pemanen jiwa dimainkan. Roh-roh tersesat menangis di alam baka. Apa yang baru saja terjadi? Kecepatan luar biasa. Dia tampaknya telah menangkap semua senjata tersembunyi. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini, mungkin mataku mulai kabur. Badai jarum bunga pir. Lemparan panah Klantang. Kau hanya mencampur senjata tersembunyi berbeda. Secara Khazar. Benar-benar tercela, anak nakal kecil, membuatku kehilangan muka di hadapan. Kedua tetua ini lagi. Aku akan memberimu kematian terhormat, tapi sekarang kau akan menderita. Seperti yang kuduga, kau punya keahlian. Aku menghindari menggunakan kekuatan penuhku, agar tidak terlihat menindas junior. Tapi sekarang aku harus bertindak. Apakah dia akhirnya menggunakan teknik itu? Kendali boneka benang merah. Rahasia leluhur tetuaku. Tak terlihat dalam beberapa dekade. Dulu sekali, dia menghancurkan 5 sekte besar. Hanya dengan 1 boneka. Sekarang dia mengendalikan 3 boneka secara bersamaan. Jadi itu kau hari itu. Betapa naif dirimu, NAK. Kau mencari mati tanpa menyadarinya. Aku telah menyiapkan formasi mematikan. Energi korup sejauh puluhan mil. Kini Zepen Unya Kukendalikan. Hari ini kau pasti binasa. Aneh, ada aura samar tahap pendirian, tapi bukan darinya. Benang merah mengikat arwah, bumi busuk menopang kehidupan. Rasakan ketakutan. Aku senang melihat semut sepertimu. Berjuang di akhir hayat. Resonansi iblis ini sungguh dahsyat. Rasanya seperti ribuan jarum menyusup jiwaku. Aku tak tahan lagi. Tidak, kita semua akan mati jika ini berlanjut. Dia terlalu kuat. Bahkan prajurit alam surga takkan bisa selamat. Trik sulap amatir lagi, pembicaranya di sini. Apa-apaan ini? Dari mana pembicara ini? Sebelum ajal menjemput, dia ingin menari sekali lagi. Paktuaku. Cepat, hentikan. Aku tak tahan lagi. Puis Tartarian, Alam Baka. Ada apa ini? Kenapa tubuhku tak terkendali? Aku ingin menari bersama mereka. Aku ingat masa kecilku. Mimpiku adalah jadi seperti Michael, seorang penari. Darahku mendidih. Jiwa mudaku terbakar. Aku tak tahan lagi. Aku harus ikut menari. Berhenti. Hentikan sekarang. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Hentikan.
Usaha seumur hidupku hancur oleh anak ingusan ini dengan irama dansa. Tak mungkin. Tak mungkin. Kepalaku sakit sekali. Kakekku, ada apa? Kau baik-baik saja? Perlu bantuan? Bagaimana kau begitu kuat? Apa kau kurang? Sire, je la d'attends. Dengan sebuah harga. Hentikan kegilaan ini. Kau pikir hanya kau saja? Meski aku mati hari ini, aku akan menjatuhkanmu. Qui qu'un great shift. Formasi Tetraku Runtu. Reaksi baliknya dimulai. Formasinya telah musnah total. Tetraku terbakar jadi abu. Generasi baru melampaui generasi tua. Kami, Kellier, ayo cepat kembali berdansa. Kami akan minggir. Selamat tinggal. Inti monster iblis kuno. Pantas saja aku merasakan jejak aura pendirian fondasi. Jadi dia menggunakan inti itu untuk menggerakkan formasi tepat sekali waktunya. Aku akan menggunakannya untuk menerobos. En battant Cultivasicu. Sungguh energi purbalahir bersama langit bumi. Saat menempa tubuh, bisa menyatu ke dalam jiwa awal dalam diriku. Tahapan kultivasi, pemurnian ki, pembangunan fondasi, inti emas, jiwa awal, proyeksi jiwa, Transformasi ilahi, ujian surgawi, dan Mahayana. di bawah jiwa awal, memurnikan bentuk fisik di atas jiwa awal, olah esensi spiritual, tubuh dan jiwa bersatu bawa kesempurnaan. Selamat, kau telah mencapai jiwa awal tahap tengah. Menerobos terlalu cepat. Belum tentu baik. Kemajuan stabil. Sangatlah penting. Jikatidak, Ujian sans bilan. Akan jadi ancaman serius. Hello? Ini Leng Aotian. Apa tugasnya sudah selesai? Hello? Tetua Kugu, kenapa tidak merespons? Hello? Angin berhembus. Keluarga Leng akan lenyap dari sejarah. Selamat datang, restoran Hilton milik Leng Corporation. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Bos Huang. Hey, Lama Tak Jumpa, Shawan. Boss Wang. Le Pascan a QC40. Jia Huang dari Yongqing Construction. Penguasa distrik Xinhua Timur, bahkan keluarga Leng pun harus menghormatinya. Dia sudah lama mengincar wanita ini. Berbulan-bulan, dia terus menghindarinya. Wen, sudah lama sekali tak bertemu. Sudah dapat pria berduit? Makin di sini sekarang? Tuan Wong, hari ini ulang tahun putriku. Pergi segera. Baiklah, gadis kecil. Cantik juga ya. Aku penasaran jika ia besar. Menjadi janda menyedihkan, seperti ibunya. Restoran Anda harus mengusir sampah seperti dia. Tuan Huang adalah klien VVIP kami, tamu yang paling terhormat. Anda ingin saya pergi? Anda akan memukul pelanggan? Ayolah, mau melayangkan pukulan? Lakukan saja. Pelayant. Tuan. Apakah menawarkan makanan gratis jika memukul tamu? Maaf, Tuan? Apakah tempat ini punya diskon untuk? Kamu bercanda, Pak? Dikira ini film? Mau jadi pahlawan? Bos Huang. Ada yang tantang keluarga Leng. Panggil bala bantuan, habislah kau, Satpam. Siapa bikin masalah di sini? Ada apa ini? Malmati, kau berurusan dengan Tuan Huang? Kau mati. Para sesepuh yang terhormat, saya membawa dari keluarga Leng untuk memberi hormat. Kami telah berkelana ke selatan dan menjambra ke utara, mencari tumpengan dan minum air. Kami tinggalkan dunia persilatan. Selama bertahun-tahun.
Sekarang kami hanya main musik dan menanti ajal. Pergi sekarang. Energi yang dahsyat, Master Langit Sejati, sungguh setenada kekapi, menimbulkan tekanan kuat. Tuan Ma. Siapa dua orang ini? Bertahun-tahun lalu, ada dua musisi kelana. Mereka berdua jatuh pada gadis yang sama. Untuk memberinya mawar, mereka membentuk duo dan tampil di jalanan saat mereka mengumpulkan cukup uang untuk membeli mawar. Apa yang terjadi selanjutnya? Maaf, aku tidak mencintaimu. Pada saat itu, mawar di tangan mereka layu seketika. Sejak saat itu, menyalurkan kesedihan mereka. Mereka menciptakan melodi menyentuh jiwa yang mengguncang dunia persilatan. Requiem Melancholis, komunitas persilatan, menyebut mereka dua tetua mawar, alias mawar bekas. Memori wajah memudar seiring waktu, tak ada gunanya merenunginya. Langsung ke intinya. Para tetua, kunjungan Anda ke sini. Klan Leng berhadapan ancaman surgawi. Kami mohon Anda berdua, para tetua, ikut campur. Mina Rick. Liang Lao dan Long Lao dari Secondan Rosis. Bisakah mereka menghadapi berandalan itu? Meskipun mereka berpakaian sederhana, salah satu dari mereka berada di puncak alam surgawi. Mereka menjalin hubungan lewat musik dan membunuh dengan gelombang suara. Banyak master tak terhitung. Telekala dari mereka. Hebat. Teman muda, kau suka Ki? Hanya sedikit tahu. Jiwa yang sejiwa langka kini. Terus terang saja, saya lebih baik tidak melawanmu. Maafkan kejujuran saya. Saya datang mencari gara-gara hari ini. Apakah pengecut Leng Aotian itu hanya berani di balik perlindunganmu? Kata orang kau berbakat mencapai tahap surgawi awal. Tapi tahukah kau, puncak surgawi punya kekuatan kosmik jauh melampaui apa petarung tahap awal manapun bisa pahami. Saran saya, tahu kapan harus mengalah, atau kau akan menyesalinya. Silakan duluan. Sayang sekali, jiwa sejiwa lain hilang hari ini. Kekuatan menindas yang bangkit ini. Apa yang terjadi? Bahkan energi sisa saja menghancurkan dan anak itu menanggung beban penuh. Tidak tahan lagi. Hanya tetua Liang saja bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Dan tetua Long bilang bertindak. Kedua monster tua ini gila. Aku bunga tunggal di badai. Siapa berani sentuh wanitaku? Akan kubongkar leluhurnya. Lirik yang buruk sekali. Mustahil. Melodi penghancur jiwaku tidak berpengaruh padanya. Apakah dia benar-benar sudah sekuat ini? Atau aku salah perhitungan? Baiklah, biarkan aku mengujinya lagi. Aku telah berkelana di selatan dan menjembra di utara. Mengais rezeki dari orang. Minum air mandi. Bangsa Mars. Trisolaran. Kepalaku pecah. Aku tak bisa menahan ini. Tengkorakku retak. Tetua Liang benar-benar memakai paduan suara melodi penghancur jiwa. Apa bocah ini sekuat itu? Dengan begini, dia akan selamat, dan aku akan mati duluan. Mengapa dia masih tak terpengaruh? Apakah dia sepenuhnya mengabaikan seranganku? Akan ku selesaikan dia sekali pukul. Bagaimana bocah ini begitu kuat? Dia baru saja bersin tadi. Beritahu aku di mana Leng Aotian. Sekuat apapun dirimu, kau tak bisa melampaui dua master puncak alam surga yang bekerja bersama. NAK. Jangan keliwatan. Nezibmu takkan baik. Meskipun kami sudah tua, pertunjukan gabungan kami Melancholy Requiem akan menghancurkanmu. Hari ini, aku pasti akan menemukan Leng Aotian. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia menantang dua master alam surga sendirian? Kata orang, duet sesepuh Liang dan Long, bahkan melampaui alam sekte bela diri setengah langkah. Teruslah mengejek kami. Hari ini, aku akan melihatmu mati. Karena kau bersikeras. Jangan salahkan kami karena kejam. Liang tua. Sudah lama tak bermain bersama. Penderitaan dunia yang kejam ini, biarkan aku mengirimmu ke nirwana. Ini dia, tapi kali ini berbeda. Melodi mematikan itu kini membawa niat membunuh yang lebih mematikan.
Seiya Anya, penonton d'ici. Saya ingin pulang. Mencari teman di mana-mana. Menemukan teman untuk berbagi. Apa anak itu benar bernyanyi? Suaranya jelek sekali, tapi anehnya menenangkan. Kok bisa begini? Dia pakai lagu anak-anak untuk melawan para tetua. Ansambel melodi yang syahdu. Terkesan omong kosong, tapi penguasaan energi batinnya mendekati kesempurnaan. Mengapa aku tertarik pada nyanyiannya? Di mana kutemukan harmoni ini? Bertahun-tahun, aku belum dengar sinergi seindah ini. Luar biasa. Kebensi ini, tapi tak bisa menahan ikut bergerak. Rasanya bebas sekali. Aku benar ingin ikut. Ternyata dia memimpin para tetua dalam irama musiknya. Niat membunuh mereka pun hilang. Kau teman baikku. Sampai jumpa. Keahlianmu luar biasa. Aku menyerah. Meskipun kau mengacungkan pisau ke leher orang tua ini, aku takkan mengkhianati Tuan Muda Leng. Di Suite Penthouse di atas, liftnya di sana. Anak muda. Biarkan sesepuh ini menasihatimu. Leng Ba, kepala keluarga Leng, jauh lebih kuat dari kita berdua. Kau tak mungkin menentangnya. Bajinganko. Tiku Sina. Berani sekali. Montbuscu. Jika kau ingin damai, tunjukkan ketulusan dulu. Santai saja. Setelah kau memuaskanku, aku akan melepaskan. Beranti. Siapa yang merusak suasana? Lin Feng. Lin Feng, kau mencari mati. Berani membuat masalah di wilayah Leng? Dengar baik-baik. Jangan kira aku takut padamu. Kesombonganmu berakhir hari ini. Prajurit. Prajurit. Berhenti berteriak. Sudah habis? Ini adalah wilayah klan Leng. Kita punya ratusan ahli alam bumi. Ditam berdua. Techua punkak alam langit menjaga kita. Dan kau bilang tidak ada orang? Apa kau percaya kebohonganmu? Prajurit. Prajurit, sekarang. Kemarilah. Ada kata-kata terakhir? Lin Feng, tunggu aku. Tunggu. Aku akan cepat. Cepatlah. Lin Feng Buchan. Tuan Lin, ini, keluargaku mendapatkan ini dari makam surgawi. Harganya tak ternilai. Ampuni nyawaku. Dan ini milikmu. Batu Raw Millennium. Kualitas superior ini langka. Bahkan guruku hanya punya sedikit dari batu-batu roh ini. Bagi sampah sepertimu memiliki ini adalah sebuah panggilan. Benar. Tuan Lin, ampuni aku. Bolehkah aku pergi sekarang? Bagaimana menurutmu? Lin Feng, sebutkan hargamu. Aku akan memberimu apa saja. Ayahku akan keluar pertapaan. Jika dia tahu tentang bahaya yang menimpaku, dia akan menghancurkanmu. Ampuni aku. Alam semesta mengikuti jalannya. Takdir mengikuti karma. Tetapi membiarkan sampah sepertimu mencemari dunia. Jangan. Yang terpenting, kau tak seharusnya mengusik keluarga. Onron, kau baik-baik saja? Quechua Clan. Tuan Muda dalam masalah. Siapa yang melakukan ini? Itu Lin Feng. Lin Feng yang melakukannya. Lin Feng. Ketua klan, mohon terima belasungkawa saya. Lin Feng itu terlalu kuat. Bahkan Penatua Liang dan Penatua Long bersama tak bisa mengalahkannya. Penatua Ma, dia putra tunggal saya. Bagaimana bisa kau gagal melindunginya? Prajurit. Ya. Bawa dia pergi dan lumpuhkan dia. Quechua Clan, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Quechua Clan. Lin Feng. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Perjamuan Tuan An. Bagaimana dia bisa diundang? Ini benar-benar tidak sopan. Aku tidak mengenali wajahnya. Mungkin pengemis biasa. Menyulinap mesak. Ini perayaan ulang tahun Tuanan. Hanya anggota keluarga dan sekutu dekat mereka yang diundang. Keluarga mana yang Anda wakili? Saya datang sendiri. Kita semua adalah tokoh terhormat di sini. Tunjukkan undangan Anda. Tunjukkan bukti Anda. Hei Anda. Kami bicara pada Anda. Lihat pakaian ini. Palsu murahan. Datang hanya untuk makan gratis. Sungguh tidak tahu malu.
Usir penggerogot ini. Singkirkan dia. Benar sekali. Saat Nona An tiba, jangan buat dia terkejut. Lihat. Bukankah itu pewaris Anran? Nona An, kenapa Anda di sini? Kami sedang menangani penyusup ini. Semuanya terkendali. Kakak Linfeng. Aku mencarimu. Ayo ikut aku ke dalam. APA. Apakah aku tidak salah dengar? Dia mengundangnya ke aula dalam. Itu khusus untuk keluargaan, orang luar tidak boleh masuk. Semua anggota keluargaan di dalam. Seharusnya aku tidak ikut campur. Bien récupère Kenalkan, Kopadak et Luergaku. Ayo pergi. Tuan Vin telah hadir. Izinkan saya perkenalkan sosok penting. Tamu terhormat ini adalah penyumbang keluarga yang dihormati. Lin Feng, silakan duduk di sebelah saya. Mengapa Patriar An mengizinkannya duduk di tempat itu? Jiao Renglure, kenapa posisi duduknya lebih tinggi dari kita? Walaupun dia menyembuhkan Anran, tradisi keluarga harus dijaga. Apa Patriar sudah tidak waras? Ada tamu datang ke pesta ulang tahun tanpa membawa hadiah. Sang menghormati keluarga. Chuanying, jaga sikapmu. Jadi Anda Tuan Lin yang termasyhur? Jika kata sepupu saya benar, keahlian medis Anda tak tertandingi. Coba periksa saya juga. Pakat sejati tak takut duji. Tunjukkan kemampuanmu. Pengobat gadungan yang mengaku-ngaku Ini keterlaluan. Jika Anda memaksa, akan saya periksa sebentar. Penyakit Anda banyak. Nyeri punggung, sendi lemah, anggota badan lemas, Rambut rontok. susah tidur, ini gejala kekurangan Ki ginjal. Saya duga. Hubungan suami istri Anda kurang memuaskan. omong kosong. Mengapa energi ginjalmu lemah? Itu karena saat kamu muda, kamu tidak pernah menjaga keseimbangan. Dan sekarang di usia tua, semakin memburuk. Narkoba harian menguras energimu dan melelahkan tubuh. Makanya kamu jadi begini. Kamu tidak menyentuhku selama 2 tahun. Kamu menghabiskannya di mana? Sayang, dia bohong. Jangan percaya dia. Mau kebenaran? Mantra kebenaran. Nenek sihir, kamu hanya pantas untuk menari dengan Pak Wang sebelah. Sayang Chuanying, si Rang gentleman sejati. Apa salahnya punya kehidupan pribadi? Melihat wajahmu setiap hari menghilangkan semua hasratku. Oh kawan Chuanying yang mini baken. Kau akan membayarnya. Sayang, bayar kejelaskan. Sayang. Tuan, Kumohon, Sayang. Saya Benshi Vanita YG Miniakiti Suami. Ada apa ini? Yang tak terhindarkan tiba, Tuan Long. Hari ini ultah besar ayahku. Sedang apakah? Hari ini hari penting Patriar An. Bagaimana bisa aku, Tuan Leng, lewatkan ini? Saya datang memberi hormat. Apakah dia ayah Tuan Muda Leng? Ayah keluar dari pertapaan. Tuan Leng telah bersembuh. Kabarnya lampaui alam dewa. Andai bukan karena suka ikan, dia masih meditasi bertahun-tahun. Setelah ikan itu selesai, kita semua akan binasa. Dia hampir selesai. Dia hampir rampung. Terima hadiah saya. Mengerikan, kekuatan dahsyat dengan satu gerakan. Sepertinya nasib keluargaan sudah tamat hari ini. Ayah. Bukankah itu anak yang tadi? Kok bisa dia menahan itu semudah itu? Kakak-kakakku pasti sudah menyerap sebagian besar tenaganya. Kalau tidak, bocah ini sudah jadi bubur. Jadi, Anda Lin Feng. Apa maumu? Sungguh bodoh kau maju sekarang. Kau mempermalukanku tadi. Sekarang lihat bagaimana kau mati. Dia benar-benar memproyeksikan energi batin dengan kontrol yang begitu presisi. Tidak ada sedikit pun tenaga Ini jurus dewa. Ini melampaui proyeksi energi biasa. Aura unik di sekelilingnya. Dia telah mengkapai alam martial ancestor. Kenapa aku tak bisa merasakan energi bela diri darinya? Mungkinkah kita salah? Jadi kau mengalahkan Secondhan Rose. Tuan Lin,
Dia telah menerobos ke Marshal Angestor. Hati-hati. Lin Feng. Kau pikir mengalahkan beberapa pecundang, membuatmu tak terkalahkan? Betapa naifnya. Aku baru saja memasuki alam Marshal Angestor. Hari ini akan kutunjukkan padamu kekuatan Marshal Angestor sejati. Ayo bertarung sekarang. Aku perlu belanja kebutuhan di supermarket untuk memasak bagi adikku. Berani mempermalukan Master Wuzong di depan umum, Sanggu orang bodoh, bersiaplah jadi abu. Kau bunuh anakku. Aku akan membuatmu menyesal. Sudah terlahir di dunia ini. Kanan. Patriarch keluarga Leng terdahulu menghabiskan 10 tahun menguasai teknik naga liar agung, namun tiran dingin telah menyempurnakannya sepenuhnya. Kemampuan luar biasa seperti ini terbuang pada bocah ini. Mazala. Apakah Master Lin merasakan bahayanya? Hari ini Sabtu. Supermarket ada diskon. Tutup 1 jam lebih awal. Ya di abu. Tuan Lin. Level berapa ini? Promosi supermarket segera berakhir. Saya harus pergi mengurus sesuatu. Lin Gaoren. Lin Gaoren. Saya sudah beritahu para penegak hukum. Kalian semua akan mati. Lawbringers. Bajingan ini ternyata bisa menimbulkan kekacauan sebesar ini? Ya. Bagaimana kita tangani ini? Saya sudah mengirim Long Yi. Dalam beberapa tahun terakhir, Long Yi hampir tidak pernah bertemu saingan. Mengirimnya adalah bijaksana. Satu hal lagi, pasukan dari Kepulauan Timur, Telemenyesap ke Great Xia, muncul di kota Newu. Biarkan Long, iurus yang Timur dulu, lalu habisi Lin Feng dengan santai. Diamond Journey. Kosongkan area. Kosongkan area. Keluar. Kalian semua, bubar. Apa kau tidak dengar? Apa kau tuli? Tuan Muda Deng datang lagi? 8 kali bulan ini. Kota Sinhu mulai gelisah. Menentangnya akan berakibat fatal. Bergerac. Sekarang, Siapa yang datang ini? Kurang ajar sekali. Wah, pendekar. Akan kuberitahu kau. Selalu ada yang lebih kuat. Melawan Tuan Muda Deng di kota Sinhu. Kau tahu apa jadinya? Bos, prosedur standar, patahkan kaki mereka dulu. Lekukan. Apa-apaan ini? Negara Dasya. Bos, hajar dia. Cukup bicaranya. Berani kau melawan kepala penegak hukum. Berlutut. Hukum. Penegak hukum. Penegakan hukum Daxia. Pergi sana. Baiklah. Kakak Longi, kenapa menahan diri tadi? Mereka tak sepadan waktuku. Ada kabar dari markas? Markas ingin kita ke makam abadi dulu, urus Agen Dongdao, lalu tangani masalah Lin Feng. Berangkat. Kak, menurutmu, kita bisa menemukan orang tua? Kita harus coba bagaimanapun. Tetaplah dekat denganku. Ya. Tuan Lin Gaoren, saya menemukan petunjuk tentang pertanyaan Anda. Orang tua Anda terakhir terlihat di makam Xianren sebelah barat kota. Ini terkait dengan keluarga Leng dan kekuatan tersembunyi mereka. Sangat berhati-hatilah. Bau darahnya sangat menyengat. Pertemuan ramé sekali hari ini. semakin banyak pengunjung datang. Rahasia apa yang dimiliki makam ini yang menarik begitu banyak orang, bahkan dari Pulau Timur? Para Onmyoji pun ada di sini. Xiao Xiao. Metric Temper. Tingkat kekuatannya sekitar 40.000. Tingkat puncak Grandmaster. Sebanding dengan milikmu, Long Yi. Menurutmu aku cantik? Nona. Anda sungguh memukau. Apa yang terjadi? Onmijutsu yang begitu hebat. Sungguh layak untuk Daxia. Kerajaon kuno. Untuk melahirkan ahli seperti Anda.
Misi saya, menangkap siapa saja yang masuk makam abadi. Anda ditangkap. Longi Ada APA? Kekuatanku. Teleturquoise. Pandangan tadi bukan hanya untuk gadis itu. Kau teracuni kalajengking pasir merahku. Selama 2 jam ke depan, kau tak bisa menyalurkan energi. Betapa hina. Membosankan, misi selesai begitu cepat, kukira lebih menantang. Saat Tuan Guyu campur tangan, hasilnya mutlak. Kecantikan Dasya ini. Sungguh memesona. Nanti, kubawa dia kembali. Dan kunikmati sebenarnya. Beijing Gan. Aku Tan Marika. Kau duluan. Mencoba pergi, pikir kau bisa lolos? Serangga tak berguna. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Siapa ku? Sejak kapan kau di sini? Kami di sini sejak tadi. Bosan makan kuasi. Longyi, pria itu, persis seperti foto. Anda Lin Feng. Anda kenal saya. Markas ingin saya menanganinya, tapi dia tidak punya jejak energi seni bela diri. Dia hanyalah orang biasa. Onmyoji ini kuat. Tahan dia selagi saya pulih. Aneh, setiap kali saya gunakan energi Onmyo untuk memeriksa tubuhnya, rasanya seperti masuk lubang hitam. Tampaknya dia punya aura pendekar sama sekali. Tapi kenapa saya tidak menyadarinya begitu lama, padahal dia tepat di samping saya? Menurut Anda Seiya. Cantik. Tampan? Anda agak mirip bibi saya. Beraninya Anda sekasar itu. Ruh segala ciptaan. Pinjamkan saya kekuatan Onmyo Anda. Bagikan sedikit dengan saya. Nona Guyu marah. Kekuatan Onmyo yang begitu kuat. Seperti 100 matahari terbakar. Percayakah Anda pada cahaya? Inilah cahayanya. Mata anjingku silau. Bola di kepalanya cantik sekali. Kapan saya bisa punya satu juga? Saya mau satu juga. Wanita, mereka semua suka barang Akan kubuat kau mengerti betapa mengerikannya wanita yang tersakiti. Segera bertobat. Ini terlalu mengerikan. Taon. Apakah kau dari Pulau Timur? Kok kau tahu, aku tak punya aksen. Sejak kapan orang pulau bisa Mandarin? Tunggu sebentar, kenapa tak kusadari? Kupaham, mungkin karena kita terlalu lama di Daxia dan terbiasa alami. Berarti kita hampir tetangga, sesama warga harus berbagi haru. Cepat, katakan. Bagaimana di sini? Tunjangan dan gaji diperlakukan baik? Sangat memalukan. Gaji kami cuma $200. Beraninya kau abaikan aku. Diam, kalian semua. Kau bisa Mandarin juga? Ayo, bicara baik-baik. Bukan itu intinya. Masalah sebenarnya. Kau akan mati. Wahai semua makhluk ciptaan, pinjami energi Yin Yang Mu, semua tetesnya. Serakah sekali. Jika serangan ini kena, takkan ada yang selamat. Lari. Kekuatan tempurnya meroket. 50.000. 100.000. 150.000. Energi yin dan yang dari segala ciptaan sedang diringkas menjadi satu bola. Kekuatan semacam ini melampaui kemampuan fana. Ini buruk. Bersiaplah meleleh menjadi genangan darah. NAK, Minaing Kerla. Ini terasa mirip energi spiritual. Menyerap esensi dunia, menempa meridian dan tulang, untuk melepaskan batasan fana. Lihat la bom yin yang. Seiya akan menggunakan kultivasi dasar. Teknik pernapasan. Bola itu ditarik masuk. Energiku memudar, mustahil. Ini tidak mungkin. Mengapa energi Yin Yang saya terus mengalir ke arahnya? Bagaimana ini mungkin? Dia melahap energi yin yang, seperti seseorang melemparkan bom, dan kamu memakannya. Bagaimana dia melakukan ini? Bencana. Dia menguras basis kultivasiku. Dangan la juini. Aku akan menjadi lumpuh. Aku tidak bisa bebas. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkanku. Kuat sekali. Hanya berdiri di sana, aku bisa samar-samar merasakan kekuatan dunia. Xiao-xiao. Data temper. Alat penguji kekuatan tidak berfungsi, tidak bisa mengukurnya. Ini saya. Aku harus melakukannya sendiri. Kau sembunyikan kekuatanmu. Tersembunyi dalam. Siapa gurumu? Guruku telah tiada. Kau tak perlu tahu namanya. Jangan coba berkelit. Tuan Abe adalah Onmyoji nomor 1 di Kepulauan Timur. Dia bisa melihat segalanya. Di hadapannya,
Bersembunyi tak berarti. ABI, mungkinkah dari klan Onmyoji besar? ABI. Orang seperti itu adalah legenda. Astaga, akhirnya bertemu langsung dengannya. Dia memakai energi untuk menghalangi tester. Aku masih tak bisa melihat data tempurnya. Onmyoji, Abe no Seiji. Konon katanya dia Onmyoji hebat. Kamu cukup mampu, tapi ada pepatah lama di Daxia. Selalu ada yang lebih baik. Dan Langit di luar langit. Kenapa semua orang mengulang ini padaku akhir-akhir ini? Tidak orisinal sekali. Ini membuatku gila. Tidak ada kreativitas. Dengan darahku, aku memanggil para dewa. Sampurna. Kau gali kuburmu sendiri. Tuanabe, Mambansi Mereka Yang Manjek. Kecerdasannya saat dia melumpuhkanmu. Aku akan merebut kembali kekuatan Inyak. Yang Gilang. Tuan Abe melancarkan aksinya. Dia memanggil Shikigami. Sob, tetap waspada. ITU. Sadako. Kaze Video Terkutuk, Pambawa Malapetaka. Panggilan telepon tengah malam maut. Dendam yang luar biasa? Mungkinkah itu dia? Entitas yang menakutkan, menjadi Shikigami Tuan Abe. Paka aku berhalusinasi. Aku benar-benar melihat. Sihir pemanggilan, sudah lama tak kupakai. Mungkin sebaiknya memanggil teman tuk bersenang-senang. Peri. Kemarila. Kak, kau tak gagal kan? Anak itu bisa pakai sihir pemanggilan juga? Bagaimana mungkin? Kak, kau kenal kakak Ro? Aku suka seni kukunya. Nanti kulepas saja, dan kukirim padamu. Tak perlu. Sangga. Jadi dia seorang pemanggil. Pantas saja, ku tak bisa rasakan aura pejuangnya, tapi dia tetap berbahaya. Abe Psyche, mungkin belum, menggunakan kekuatan sejatinya. Lakukan saja apa maumu. Rasanya akrab, seperti di film. Aku pernah lihat adegan klasik sekali. Dua aliran energi Herrera melonjak cepat, terlihat bagai musuh bebuyutan bertemu. Dengan mata merah. Zhen, tetap kuat. Sangga menggerakan. Aku sudah lama menunggu sequel ini. Ayo, kakak Penaroh. Penaroh beraksi. Zhen, tetap kuat. Energi Herrera menurun. Kecelusan Penaro menyentuh hati Zhen. Ini cinta sekaligus perang. Setelah sekian lama, berakhir begini, absurd, namun mengharukan. Sampah tak berguna. Itu hanya prolog. Kau bukan satu-satunya trik di sini. Dengan darahku, bangkitlah dari tanah ini. Bangkitlah, leluhur. Leluhur. Apakah dia mencoba memanggil Abe no Seimei sendiri? Pendiri Biro Onmi? Sosok legendaris dari 1000 tahun lalu, kekuatan tertinggi, prajurit terhebat berstrategi sambil berpesta, memusnahkan pasukan hanya dengan gerakan. Legenda perbuatannya masih beredar, bahkan sampai hari ini, saat menghadapi makhluk seperti itu, kau hanya menunggu kematianmu. Tidak ada, mungkinkah leluhur terselubung? Atau mungkin pemanggilan gagal? Leluhur terlalu sibuk. Sekali lagi. Leluhur, muncul. Tertawa jahat. Biar kubantu. Perjiko. Aku sedang tidur nyenyak. Anak mana yang berani memanggil? Kukae sini. Hormat kepada leluhur pendiri. Saya dari klan Abe, keturunan generasi ke-98. Pemimpin saat ini dari Onmiri. Lemah secara fisik, energi Inyang Anda habis. Bagaimana orang selemah Anda menjadi pemimpin Onmiri? Saya sudah cek arsip milik para penegak.
Anda benar-benar Abe no Seimei. Legenda mengatakan dia sangat garang. Saat klan Yagi dulu menghina on Myorio, dia menghajar mereka habis-habisan. Sungguh kejam. Kita menghadapi bahaya besar. Kami mohon campur tangan Anda. Siapa berani bertindaklah menyakiti anggota Onmiri saya? Tepat di belakang Anda. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan melawan saya. Bocah tak berguna, selalu bikin masalah. Hari ini akan kuberi pelajaran. Akan kubunuh kau. Manusia hina, keturunan tak tahu terima kasih. Selalu membuat masalah. Anak durhaka, akan kubunuh kau. Dia menyerang orang yang salah. Ku pukul sampai mati. Kau bikin masalah lagi, keturunan tidak tahu malu. Stop. Jangan bertengkar. Kau bisa membunuh orang. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya lalai mendidik mereka. Tak pernah terbayang keturunanku. Begitu kurang ayah. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Lin. Saya ingat. Waktu tuanmu memanggilku untuk main catur, kau masih latihan pernapasan. Benar. Sepertinya ku kenal. Sesepuh, kenapa? Saya memukulmu untuk menyelamatkan nyawamu. Jika dia benar-benar menyerang, menghancurkanmu, akan lebih mudah daripada meremukan semut. Bahkan aku takkan punya peluang. Lin muda. Karena urusan di sini beres, saya pamit. Tunggu, saya punya pertanyaan lain. Saya akan membawa mereka sendiri untuk bertemu Hakim Agung, Kerajaan Dacia. Hachi. Tunggu dulu. Hachi. Pergi c'est pas qui là? Apa orang tua itu mencuri jasaku? Guru, lawan aku dengan seluruh kekuatanmu. Kau menahan diri tadi. Biarkan aku menyaksikan kekuatan aslimu. Guru, kabulkan permintaanku ini. Tolong, Guru. Tunjukkan kekuatanmu. Kami tak sabar melihat level bertarungmu. Kakak, mungkin kita harus berhenti. Baiklah. Ayo cari ibu dan ayah. Sepertinya kami harus memaksamu bertindak. Xiaoran. Kakak Longi marah besar. Kekuatan tempurnya melampaui batas. 40.000. 45.000. 50.000. Kebanggaan naga terbang. Apakah aku mengubahmu menjadi hancur lebur, Guru? Manga pas te Rubegini? Guru. Jangan menahan diri, jangan khawatirkan aku. Jika tidak, kau menghina kehormatan bela diri. Jika kau tak bertindak hari ini, aku akan terus mengawasimu. Baiklah. Lonji, kekuatan tetua melonjak. Namun terlalu cepat naik. Aku tak bisa melihat jelas. APA. Mataku tak bisa lacak gerakannya sama sekali. Di mana dia? Tubuh. Aku tak bisa bergerak. Apakah ini akhir bagiku? Xiaoran. Kak Long, apa kamu baik-baik saja? Untuk menjadi lebih kuat, aku akan melakukan segalanya. Tapi orang ini, tidak ada cara untuk melampauinya. Marcus, saya tidak bisa menghadapi Lin Feng. Anda harus mencari cara lain. Kepala penegak. Long Yi tak bisa campur urusan Lin Feng. Lin Feng. Minrik. Kamu di sini. Kamu di sini. Tuan Muda Lin, akhirnya kau tiba. Kami sudah menunggu di sini.
Cukup lama. Kau kenal aku? Ya, kami adalah penjaga tempat ini. Seseorang meminta kami menunggumu di sini. Seperti apa orang itu? Saat itu, dia memakai jubah. Wajahnya tersembunyi. Dia berkata suatu hari, Kau pasti akan datang ke sini. Kami disuruh memberikannya padamu. Ini liontin giok ibuku. Lin Xiaoran. Kemari. Kemari. Di mana dia sekarang? Dia hanya meminta kami untuk meneruskannya padamu. Dia tiba-tiba menghilang. Bagaimana semua ini berkaitan denganmu? Jangan takut, nak. Siapa kamu? Apakah kau mencari ibu dan ayahmu? Bagaimana kau tahu? Aku pernah bertemu mereka. Benarkah? Di mana mereka? Keluarkan pedangnya untukku, dan akan kukasih di mana mereka berada. Pedang itu. Cabut pedangnya. Setelah ditarik, akan kebawa kau pada mereka. Tunggu, Nona, jangan lakukan itu. Ini pendekar iblis leluhur sekte iblis. Dahulu iblis terhebat kerajaan Xia Agung. Dia membantai puluhan ribu prajurit terampil. Jika kami membebaskannya, dia akan melepaskan tak terhitung kekacauan dan pertumpahan darah. Si tua dungu cepat datang. Jika bukan segel yang mengikatku, kalian semua sudah mati. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di zaman kemunduran spiritual ini, bertemu kultivator sepertimu sungguh langka. Jadiko juga cultivator? Hey NAK. Kau tak mengenaliku? Di hari pertamamu di sini, kita sudah berpapasan. Oh, jadi begitu. Kau bilang melihat orang tuaku. Tarik pedang ini untukku. Dan ku beri tahu lokasi mereka. Kawan Lin, jangan terjerat. Sais-tu jus? Kau akhirnya termakan umpannya. Bagi cultivator iblis sepertiku, terpuruk serendah ini salahmu. Sekarang aku bebas. Akan kubakar kalian jadi abu. Lin Xiaoyu, sungguh bodoh dirimu. NAK, kau sungguh cabut pedangnya. Haruskah ku sebut kau percaya diri atau hanya bodoh karena kau membebaskanku? Aku jawab satu pertanyaan. Bertahun-tahun lalu, orang tuamu diambil oleh Daois alis putih. K. Kota Jingheng. Dawa Ali Puti. Guru Mangambi Laurent Tuaku? Apa maksudnya ini? Wujud asliku terbebaskan. Dengan kekuatan penuh. Kini tak ada yang bisa menghentikanku. Benar-benar pantas jadi leluhur pertama sekte iblis. Haus darah yang sangat kuat. Bahaya. Lin Xiaoyu dalam bahaya. Bahkan jika kami korbankan nyawa, kami akan melindunginya. Formasi langit setan. Mangapa Komankari Kiabadian? Bukankah kultivasi keabadian itu soal melampaui segala batasan dan bertindak bebas? Cultivasi Kiabadian Menekankan Pelepasan Duniawi. Pencerahan sejati lahir dari bebasnya jerat dunia. Kebebasanmu itu pembangkangan iblis. Aku tak peduli ceramahmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Pedang terikat jiwa. Teman lama. Sejak meninggalkan gunung, ini pertempuran nyata pertama kita bersama. Energi kebajikan alam semesta abadi selamanya. Bukan un tuk memusnakan makluk abadi. Hanya untuk memutus kebejatan.
Luar biasa. Kita meremehkan saudara Lin. Memang, bahkan di puncak kultivasinya, ia tak bisa menandinginya. Lampaui batasannya. Lin Feng. Serahkan ini pada kami. Biar kami saja. Xiao Ran. Ayo bergerak.